Kenapa orang mau memutuskan diri menjadi seorang waria? Gue akan jelaskan secara ilmiah di video kali ini. Tapi sebelum itu, lo subscribe channel ini, karena setiap harinya gue akan memberikan kalian informasi tentang bagaimana caranya kerja otak manusia bekerja. Bumper dulu. Selamat datang di channel gua, Dr. Mutan. Ini adalah channel yang memberikan lo informasi setiap hari bagaimana caranya kerja otak manusia bekerja. Masih bersama gua, Dr. Frenos, dokter paling tampan di rumah gua. Gua adalah dokter yang menghabiskan setengah umur gua tuh terobsesi banget dengan cara kerja otak manusia, sehingga gua mengumpulkan banyak teori, banyak makalah, banyak jurnal yang gua baca tentang bagaimana cara kerja otak manusia. Dan hari ini gue akan mau bahas sama lu tentang kenapa orang mau menjadi waria. Apakah dia sengaja atau memang penyakit? Gue akan bahas hari ini. Nah, waria atau transgender itu sebenarnya berbeda dengan homo dan lesbi. Homoseksual atau lesbi itu adalah misorientasi seksual. Dia suka dengan sesama jenis kelaminnya, tetapi belum tentu dia akan transgender, belum tentu. Sedangkan waria atau transgender adalah orang yang udah misorientasi, kemudian dia memiliki keberanian untuk atau kemauan untuk merubah identitasnya. Di Indonesia sendiri itu istilah waria itu banyak. Ada transgender, ada bencong, ada banci. Kalau gue nggak berani, itu teman-teman gue selalu bilang bahwa gue banci. Padahal kalau gue lagi takut, itu suara gue kayak perempuan. Ampun, ampun, gitu. Nah, sedangkan banci, kalau dia lagi marah, itu suaranya kayak jering XID kalau lagi diwawancara. Ngegas. Terus otot gue nih lembek, ya. Nih, otot gue tuh lembek. Tapi lo lihat, waria, ototnya buset. Itu ngangkat Ivan Gunawan kuat kali itu ya. Itu Ivan Gunawan diangkat, terus dijadiin bas betot. Ayo goyang 80 juta. Tapi ini share pengalaman gua aja ya. Ini share pengalaman gua aja. Jadi beberapa tahun lalu itu gua pernah mendapatkan satu orang pasien. Pasien gua tuh laki-laki, bawa anak. Terus kemudian dia duduk di depan gua, lalu dia itu punya masalah matanya sayu, badannya lemas, terus pusing mulu katanya, vertigonya kumat. Curiganya gua adalah beliau ini kurang tidur. Nah, jadi gua anamnesa nih. Jadi di kedokteran itu ada teknik namanya anamnesa, di mana lo harus bertanya kepada pasien lo tentang kerjaannya apa, tinggalnya di mana, supaya lo bisa menyimpulkan sehingga itu menjadi sebuah diagnosa. Terus gue tanya sama dia, Bapak itu kerjanya kerja malam? Dia jawab, iya dok. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak kerjanya malamnya jadi apa ya? Bisa jaga malam kah, satpam atau apa gitu? Terus dia jawab, saya malu dok jawabnya. Nggak apa-apa Pak, jawab aja, soalnya kan ini membantu diagnosa Bapak juga. Sebenarnya dok, gue kalau malam itu jadi Ivan Gunawan. Bukan ya. Dia itu jadi waria guys. Jadi dia itu ngaku sama gua bahwa dia kerjaannya jadi waria. Jadi setiap sore dia itu berdandan ala wanita. Jadi dia berani untuk berdandan ala wanita sehingga seakan-akan dia tuh merubah identitasnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari uang, menghibur orang yang ada di jalan. Jadi ada orang yang nongkrong, dia datengin kan, lo pasti pernah nih ketemu orang begitu nih. Lo pasti pernah ketemu orang begitu. Di jalan ada orang makan, kemudian dia nyanyi, dia ngelawak, dia niruin suara artis, dia joget walaupun kita tahu jogetnya ya begitu. Pasti lo pernah ketemu, terutama di KRL. Ya, itu ada waria ya, ada waria, terus berotot banget, ada tatonya di sini, kemudian ada bulu ketiaknya panjang, ya kan, mukanya bolong-bolong, terus kumisan, ada jenggotnya, ya kan. Itu kalau ngelihat gitu tuh perasaan kalau kakinya diinjek, hui.
Nah, jadi di Indonesia itu ada waria yang pertama. Waria itu adalah waria jenis pertama. Adalah waria yang sebenarnya tidak pengen jadi waria, teman, karena dia merasa bahwa ini adalah pilihan kerjaannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua waria itu sama. Berpakaian seperti wanita tapi tujuannya adalah untuk menghibur. Nah, yang kedua, kenapa orang pengen jadi waria? Yaitu disorientasi seksual. Ini baru serius nih. Ini baru serius, tadi bercanda. Disorientasi seksual. Disorientasi seksual yaitu ada kelainan psikologis yang dia alami sehingga membuat dia menjadi orang yang suka dengan sesama jenisnya. Oke, suka dengan sesama jenisnya. Ini mirip sama lesbi dan homo sih, tapi bedanya adalah dia memiliki keberanian untuk merubah identitasnya. Apa penyebab disorientasi seksual? Itu pernah gua bahas di video-video gua sebelumnya. Disorientasi seksual itu ada banyak penyebabnya. Yang paling populer adalah dua. Yang pertama, memang golden age error namanya. Jadi ketika anak berumur golden age 0 sampai 5 tahun itu terjadi salah didik dari orang tuanya. Misalkan kan anak laki-laki nih, tiba-tiba kan dia baru pertama kali ngelihat apa itu lipstick, apa itu high heels, lalu dia ngelihat ibunya dandan, kemudian dia kan karena yang dunia yang dia tahu cuma dunia ibunya adalah, lalu kemudian dia nyoba-nyoba lipstick. Karena dia nggak tahu itu benar atau salah, namanya juga anak-anak. Nah, pada saat itu terjadi, itu ada beberapa orang tua yang mulai mukulin, atau namparin, atau marahin sampai dia drop. Nah, lo tahu efek itu berbahaya banget buat anak ketika dia besar. Ketika dia besar, maka dia bisa jadi dia menjadi disorientasi seksual. Apa yang dia alamin itu menjadi sebuah kenikmatan ketika dia nanti besar. Makanya pada saat gue selalu bilang pada saat anak berusia golden age itu adalah masa dimana lu mendidiknya secara hati-hati. Karena ketika lo salah didik, ketika lo salah berbuat, maka itu akan berbalik ketika dia dewasa nanti. Nah, ada juga disorientasi seksual itu disebabkan oleh lingkungan, oleh keadaan gitu. Ya, temen gue semuanya begitu, dan temen gue fine aja tuh ngerubah kelamin. Akhirnya gue juga suka nih, gue cowok tapi gue juga suka sama cowok. Temen gue fine aja ngerubah kelamin, masih bisa gaul, bahkan lebih famous, bahkan lebih terkenal. Ketika dia ganti kelamin, gue ikutan, gue ke Thailand, dan kemudian gue operasi kelamin. Ya, ada juga yang begitu. Jadi sebenarnya dia tidak begitu, cuman karena dia memang dia sebenarnya awalnya tidak memiliki keberanian untuk merubah identitas, cuman karena lingkungannya akhirnya dia berani untuk merubah identitasnya. Nah, penyebab disorientasi seksual yang ketiga adalah masalah hormonal. Ada orang yang memang lahir dengan hormonnya tidak stabil. Hormon pada cowok, hormon kewanitaannya menjadi lebih tinggi daripada hormon laki-lakinya. Itu membuat dia biasanya ada beberapa seks sekunder yang tidak tumbuh. Dia nggak tumbuh jenggot, dia nggak tumbuh kumis. Lalu kemudian perasaannya itu seperti wanita, lembut, sensitif. Dia mirip cewek pada umumnya lah. Lalu kalau yang gue perhatiin masalah baru tuh muncul ketika dia di dalam fisiknya itu memang punya kelainan seperti hormonal tadi. Itu ada beberapa juga yang gue jumpai, itu memang orang yang laki-laki punya masalah hormonal, lalu kemudian dia udah pengen banget nih ngurubah kelamin menjadi transgender gitu. Lalu kemudian dia nggak punya uang, lalu kemudian yang dia lakukan adalah ya menjajal dirinya di pinggir-pinggir jalan, seperti yang kita jumpain hampir di semua kota ada yang begitu. Mungkin lo banyak yang nggak tahu kalau ada penyakitnya, namanya adalah disformia gender. Apa itu disformia gender? Disformia gender adalah ketidakmampuan seseorang untuk menentukan jenis kelaminnya. Jadi dia tidak bisa membedakan bahwa apakah dirinya laki-laki atau dirinya perempuan. Biasanya orang ini merasa bahwa sebenarnya dirinya perempuan, cuma terjebak di dalam diri laki-laki. Jadi dia tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi dia bangun tidur, kemudian dia bangun, terus dia lihat ke bawah, ini apa nih gantung-gantung. Pas dia pegang, kok enak. Ya udah, gue nyari yang begini juga. Nggak bercanda, bukan begitu. Penelitiannya adalah gue pernah membaca satu buah penelitian
ada 50 orang yang dikumpulkan ketika dia memutuskan diri untuk menjadi transgender. Jadi ketika dia mau menjadi, kayaknya gue mau pindah kelamin deh gitu, dan gue mau operasi, udah mantep nih. Nah, ada 50 orang yang begitu, kemudian itu dikumpulkan, lalu di MRI. Ada yang menarik dari hasilnya adalah 10% dari sampel-sampel itu ternyata mendapat masalah di bagian fronto-occipital inferior di sebelah kanan, yang membuat dia menjadi sulit untuk membedakan jenis kelaminnya sendiri. Poinnya adalah bahwa menurut hasil penelitian, ada beberapa orang yang memang memutuskan dirinya untuk menjadi seorang transgender karena ada kelainan di otaknya, dan itu sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Karena organnya adalah otak. Ada yang memang didapat dari dia kecil, dan ada juga yang memang didapat ketika dia tumbuh dewasa. Nah, artinya lagi adalah sebagian dari orang yang memilih menjadi transgender, ada sebagian orang yang memang mendapatkan itu ketika dia dari lahir. Dia nggak minta kondisi seperti itu, tapi memang dia dapetin itu ketika dia dari lahir. Ketika di bagian fronto-occipital inferior sebelah kanannya itu terjadi kerusakan. Nah, itu dia penjelasan dari gua. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang mengeneralisasi apapun itu yang lo nggak tahu. Even bahkan waria aja itu banyak kelompoknya. Ada yang begini, ada yang begitu, dan ada yang begini. Ada yang memang dia pengen-pengenan karena kondisinya aja. Tapi ada juga orang yang memang terlahirnya memang begitu. Ketika dia tumbuh dewasa, ketika masa dia tumbuhnya, dia merasa bahwa dia tidak bisa membedakan apakah dirinya laki-laki dan dirinya perempuan. So, itu adalah informasi dari gua. Mudah-mudahan bisa membuat lo menjadi orang yang jauh lebih bijak. Jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap hari gua akan berusaha untuk memberikan informasi pada kalian tentang bagaimana caranya kerja otak manusia dengan cara yang menurut gua fun. This is Dr. Frano speaking. May the 8th be with you.